Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Mufti Al-Faruqi, kelas 2E Ilmu Komunikasi Unsika. Di sini saya ingin membahas tentang kejadian pada Piala Dunia U20 kemarin, yaitu penolakan Israel dan juga berujung pada batalnya Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya dilaksanakan bulan Mei tanggal 20 hingga bulan Juni tanggal 11. Yang pertama, gue mau ngebahas tentang proses Indonesia kenapa bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu karena kita waktu itu daftar bidding pada tahun 2019. Kita daftar bidding, yang mana waktu itu dilaksanakan Kongres FIFA di Shanghai di Cina. Itu menentukan siapa yang akan menjadi Piala Dunia U20. Kita bersaing dengan 3 negara, yaitu kita, Brazil, dan Peru. 2 negara lainnya, Brazil dan Peru. Nah, waktu itu tanggal Oktober, tanggal berapanya gue lupa, yang pasti media heboh karena waktu itu Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tentunya semua masyarakat sangat senang karena kita mau main di Piala Dunia U20 nih, walaupun tidak melalui jalur kualifikasi, kita mau main nih di Piala Dunia U20 gitu. Sehingga akhirnya kita terpilih, semuanya udah diurus, udah ada logonya untuk Piala Dunia U20 2021. Nah, sehingga waktu itu 2020 itu Covid melanda, sehingga sulit, semuanya sulit, industri olahraga semuanya tidak terlaksana dengan baik. Di Indonesia sendiri liganya waktu itu dibatalkan dan ya dengan terpaksa Piala Dunia U20 2021 juga ikut dibatalkan. Sehingga diundur sampai 2023. Persiapan nambah lagi 2 tahun. Sehingga bisa lebih matang lagi persiapan Indonesia. Dan sayangnya pada tahun 2023 ini dengan persiapan yang udah 4 tahun yang udah begitu matang, harus batal juga karena hal-hal yang menurut gue nggak seharusnya terjadi gitu. Pertama-tama gini, gue mau langsung ngebahas tentang Israel. Israel itu masuk Piala Dunia U20 melalui jalur kualifikasi. Jadi dia udah sah sebagai peserta Piala Dunia U20 dengan jalur kualifikasi. Beda kasusnya dengan Rusia yang dulu. Kalau Rusia, dia di-banned oleh Federasi Sepak Bola Eropa, yaitu UEFA kan, konfederasi dari benua Eropa gitu. Yang mana mayoritas anggotanya itu dari Uni Eropa sendiri. Yang mana Uni Eropa itu sangat membela Ukraina. Jadi kalau menurut gue wajar Rusia di-ban dari UEFA. Nah, Rusia itu bagian konfederasinya yang di UEFA. Jadi kalau misalkan dia mau ikut Piala Dunia, dia harus melalui kualifikasi dulu di UEFA nih. Karena dia di-ban, jadi dia nggak bisa. Nah, Israel dulu tuh hal seperti itu pernah terjadi oleh Israel, pernah dialami oleh Israel. Israel itu dulu konfederasinya AFC. Namun sama AFC itu di-ban sama kayak yang terjadi di Rusia sekarang. Rusia di-ban oleh konfederasi Eropa. Dulu Israel di-ban oleh konfederasi Asia yaitu AFC. Sehingga dia pindah konfederasi ke Eropa, sama seperti Rusia sekarang yang katanya ada opsi buat pindah ke Asia. Nah, sehingga kalau menurut gue sah-sah saja dong Israel main di Piala Dunia U20. Dan gini ya, penolakan masyarakat itu kan mereka mempertimbangkan konstitusi. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Gue setuju penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan gue juga setuju kalau Israel itu emang benar-benar penjajah. Tapi bukan berarti kita mengedepankan konstitusi yang itu. Gue garis bawahi tentang penjajahan itu ya. Kita mengedepankan tentang penjajahan. Sedangkan di konstitusi juga ada yang namanya kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Dan itu menurut gue yang paling utama harusnya itu, kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau misalkan kita ikut sertakan Israel dalam Piala Dunia ini, kita mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Soalnya Piala Dunia ini sangat profitable banget. Kita ini akan mendapatkan banyak profit. Ada kalkulasinya bisa sampai ratusan triliun rupiah kalau misalkan Piala Dunia ini jadi di Indonesia. Nah, kalau misalkan Piala Dunia ini nggak jadi dengan mengedepankan konstitusi tadi yang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ya resikonya ya kita bakal batal Piala Dunia, rugi ratusan triliun yang tadi mau diambil untuk mengedepankan konstitusi yang kesejahteraan masyarakat juga ya nggak jadi, dan kita tetap jadi negara yang gini-gini aja, yang miskin. Sedangkan kalau kita bicara tentang gini, penjajahan, gue menerima Israel di Piala Dunia bukan berarti saya nggak setuju dengan konstitusi itu dong. Misal di penjajahan tadi nih, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, kita tidak ramah ke Israel. Kita tidak ramah ke Israel, tapi kok kita ramah ke Rusia gitu. Artinya kan kita nggak konstitusional juga.
Jadi daripada kita mengedepankan konstitusi yang tentang penjajahan tadi, menurut gue lebih baik kita mengedepankan tentang kesejahteraan. Jadi ya udah, terima aja Israel di Piala Dunia. Kita akan mendapatkan keuntungan banyak, bisa menambah kesejahteraan masyarakat dan lain-lain, daripada kita menolak Israel demi konstitusi yang sebenarnya kita udah langgar dari dulu gitu. Dan kita nggak dapat apa-apa, yang rugi kita juga kan sekarang. Dan sekarang udah dibatalin, ya udah, yang rugi kita juga. Itu sih kalau menurut gue. Jadi ya sebenarnya banyak orang yang munafik sih gitu, politisi-politisi yang mengatasnamakan konstitusi untuk jualan penderitaan rakyat Palestina untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk kepentingan mencari simpati dan lain-lain. Sedangkan kalau atas nama kemanusiaan, sebenarnya yang dijajah itu kan bukan Palestina tapi Rusia juga. Bahkan Indonesia dulu pernah jadi penjajah di Timor Leste. Jadi gitu sih. Jadi sebenarnya gak konstitusional juga gitu. Jadi sekian dari saya, berhubung sudah 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.